Kawasan ini menjadi saksi bisu tercetusnya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Di tempat ini pula, Soekarno mendapatkan inspirasi, di mana pada abad ke-11 Bali masih kental akan kepercayaan animismenya. Kesembilan sekte yang ada di Bali berkembang dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik, dan seiring waktu ternyata pergolakan terjadi antara sekte satu dengan yang lainnya. Lantaran adanya pergolakan itulah akhirnya ada sebuah paruman yang diadakan di Pura Gumang untuk membicarakan dan menyatukan perbedaan tersebut. Pura Gumang Penempahan Tampak Siring, bukti sejarah penyatuan berbagai sekte di Bali sebelum terjadinya bentrok satu sekte dengan yang lainnya. Pemirsa, Pura Gumang di Penempahan Tampak Siring Gianyar, Bali menjadi bukti sejarah bahwa di kawasan ini telah terjadi penyatuan berbagai sekte di Bali. Pura Catur Paigun atau yang lebih dikenal sebagai Pura Gumang merupakan sebuah pura kuno yang terletak di Desa Pekraman Penempahan, Manukaya Tampak Siring Gianyar. Berada di antara lebatnya hutan dan hijaunya persawahan membuat situasi di pura ini terasa sangat sepi dan terasa sangat sakral. Menurut masyarakat lokal, Pura Gumang berarti pertemuan atau menyepakati. Yang unik dari pura ini yaitu memiliki 4 pintu masuk atau pemedal sesuai arah mata angin. Pura Gumang di Penempahan Tampak Siring Gianyar menjadi saksi bisu tercetusnya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Di tempat suci inilah Soekarno mendapatkan inspirasi dari kebinekaan itu sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh meskipun berbeda-beda yang terkenal dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Pada abad ke-11, Bali masih kental akan kepercayaan animismenya. Sekte animisme yang disebut sebagai agama Tirta atau Bali Mula telah ada dan berkembang jauh sebelum Majapahit menginjakkan kakinya di Bali. Namun ketika itu tak hanya kepercayaan Tirta yang berkembang, berbagai sekte yang berkembang antara lain Siwa Siddhanta, Pasupata, Buddha, Bhairawa, Brahmana, Vaisnawa, Resi, Sora, dan Ganesha. Hal tersebut masih terlihat dari peninggalan cagar budaya serta pura yang ada di sepanjang Tukat Pakarisan. Kesembilan sekte yang ada di Bali berkembang dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Seiring waktu, ternyata terjadi pergolakan antar sekte satu dengan yang lainnya. Lantaran adanya pergolakan itu, akhirnya ada sebuah paruman yang diadakan di Pura Gumang untuk membicarakan serta menyatukan perbedaan itu. Paruman itu dipimpin langsung oleh Empu Kuturan, melahirkan sebuah kesepakatan untuk menyatukan semua sekte yang ada. Dan kemudian paruman itu dilanjutkan dengan pertemuan Bata Anyar yang diadakan di Pura Samuan Tiga. Nah, dari situlah Presiden Insinyur Soekarno atau Bung Karno mendapat sebuah inspirasi dengan melihat langsung arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Pura Gumang juga diyakini sebagai tempat memohon kelancaran mencari rezeki dan memohon kesuburan. Banyak masyarakat sekitar percaya bahwa jika tangkil dan memohon dengan sepenuh hati, maka permintaan tersebut akan dikabulkan. Jika dilihat sepintas, Pura Gumang tak jauh berbeda dengan arsitektur pura pada umumnya. Namun, Pura Gumang memiliki keunikan di mana pura ini memiliki 4 buah gapura sebagai akses masuk dan akses keluar bagi para pemedek. Pura Gumang merupakan pura kuno yang telah ada sejak abad ke-9 Masehi. Dalam pura tersebut terdapat sebuah lingga yoni, stupa, dan trisula. Lingga yoni itu diyakini merupakan lingga yoni terbesar yang pernah ada pada zamannya, sehingga artefak yang merupakan warisan budaya ini dijaga keberadaannya. 3 artefak tersebut merupakan simbol adanya 3 kepercayaan yang ada ketika saat itu melebur menjadi satu. Kepercayaan yang dimaksud adalah ajaran Siwa, Buddha,
dan Bali Mula. Pura ini merupakan miniatur dan realistisnya sebuah ajaran Bhinneka Tunggal Ika. Dalam makna filosofi, sebagai simbolisasi persamaan, apapun perbedaannya, dari manapun asalnya, serta bagaimanapun sektenya, dapat masuk dari 4 arah penjuru mata angin. Pura yang melaksanakan karya agung pada purnama ke-6 ini terkenal akan daya magis dan kesakralannya. Terdapat sebuah batu besar dengan bekas tapak kaki yang terlihat sangat jelas. Batu tersebut juga merupakan artefak penting yang berkaitan dengan asal-usul Pura Gumbang. Batu besar dengan jejak kaki tersebut berkaitan dengan mitos asal-usul Pura Gumbang. Dikatakan bahwa dahulu Mayadenawa berulah di Mercapada. Ia melarang orang-orang untuk melakukan yajnya serta persembahan lainnya. Maka para dewa pun menjadi murka dan turun ke bumi. Namun para dewa tidak diperbolehkan menginjakan kakinya pada Pertiwi, sehingga dipilihlah wilayah hutan yang terpencil dengan banyak hamparan batu sebagai pijakan. Maka wilayah tersebut kini dikenal sebagai Pura Gumang. Baik pemirsa, demikianlah keberadaan Pura Gumang. Pura tempat paruman yang dipimpin oleh Empu Kuturan melahirkan sebuah kesepakatan untuk menyatukan semua sekte yang ada di Bali saat itu. Yang kemudian paruman tersebut dilanjutkan dengan pertemuan Bata Anyar yang diadakan di Pura Samuan III. Nah, disitulah Presiden Soekarno atau Bung Karno mendapat sebuah inspirasi tentang arti Bhinneka Tunggal Ika. Saya ceritakan Selobi Omnivora. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Selobi Omnivora Channel. Sampai jumpa. Kau ada menerangi gelap hatiku. Kau ada dengan sinar keagungan.